Sebagai alumni pesantren, saya nggak bisa diam melihat pesantren rubuh di Sidoarjo. Beberapa waktu lalu, pesantren ini rubuh hingga menyebabkan 67 santri tewas. Dari 42.000 lebih pondok pesantren di Indonesia, ternyata cuma 50 yang punya izin bangunan resmi. Angkanya bikin kaget. Ya, padahal izin bangunan itu bukan cuma formalitas, tapi soal keamanan dan ketertiban juga. Kok bisa sih dari ribuan ponpes cuma segitu yang punya izin resmi? Mari kita bahas. Pertama, faktanya datang dari Menteri PU. Beliau bilang cuma 50 pondok pesantren dari total 42.000 lebih yang punya PBG, persetujuan bangunan gedung. Istilah baru, pengganti IMB. Artinya lebih dari 99% pondok pesantren di Indonesia berdiri tanpa izin bangunan yang sah. Padahal fungsi PBG itu penting buat memastikan keamanan, kelayakan, dan keselamatan bangunan. Dan ini harus diaudit dengan baik, dengan tuntas, agar hal-hal kayak gini nggak terulang. Kedua, disinilah ironi mulai kelihatan. Banyak kasus rumah ibadah non-muslim yang sudah punya izin, tapi tetap ditolak, ditentang, bahkan dibubarkan massa. Sementara itu, ribuan bangunan ponpes yang nggak punya izin malah dibiarkan berdiri tanpa masalah. Padahal pasal 28E dan 29 UUD 1945 jelas menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Bukan berarti saya nggak peduli dengan pesantren. Saya alumni pesantren. Saya sangat peduli dengan pesantren. Bukan juga saya pengen membandingkan antara rumah ibadah non-muslim dengan muslim. Tapi kita harus punya perhatian lebih terhadap pentingnya izin mendirikan bangunan bagi pesantren. Dan juga bagi kita semua, santri-santri, ustadz-ustadz, ustazah-ustazah, dan semua orang yang berkontribusi menghidupkan pesantren. Ketiga, soal keadilan dan konsistensi hukum. Kalau negara serius menegakkan aturan, seharusnya semua bangunan tanpa izin diproses sama. Tapi kenyataannya, yang berani nindak bangunan ponpes pasti langsung dituduh anti-Islam. Dan mungkin habis ini saya akan diserang oleh orang-orang yang katanya adalah alumni pesantren. Keempat, ini bukan soal agama, tapi soal aturan yang pilih kasih. Kita nggak bisa teriak toleransi sambil melanggengkan ketimpangan. Karena kalau cuma sebagian yang ditertibkan, ya jangan heran kalau keadilan makin kehilangan maknanya di negara kita ini. Dari data ini, kita nggak perlu saling menyalahkan. Yang penting sekarang adalah bagaimana caranya semua bangunan termasuk pondok pesantren bisa aman dan legal dan punya izin yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow.